Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Fanashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Walaqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih Allah izinkan untuk terus menjadi hamba-hambanya yang bersyukur, terus menjadi hamba-hambanya yang terus memperbaiki daripada niat diri serta amalan ibadah kita. Salawat beriring salam juga mari kita salawatkan dan salamkan kepada baginda Nabi kita, Rasul kita, Sayyiduna wa Maulana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi, dan mudah-mudahan kita adalah sebenar umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Faqabla kulli syai'in hayya nabda ta'allumana wa liqa'ana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba untuk membahas dan mengetahui pembagian kata menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu kata dalam bentuk muzakkar ataupun kata dalam bentuk muannas dengan kriteria dan tandanya masing-masing. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kata tunjuk ataupun yang disebut dengan ismul isyarah, yang berarti kata ini menunjukkan pada suatu benda yang dimaksud. Kata tunjuk dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Ada kata tunjuk untuk jarak dekat atau disebut dengan ismul isyarah lil qarib. Masih disesuaikan dengan pembagian kata dan jenisnya baik muzakkar ataupun muannas. Ada yang pertama yaitu hadza. Hadza ini kata tunjuk muzakkar yang bermakna dekat, yaitu ini. Yang kedua hadzani, ini juga kata tunjuk dekat bermakna ini untuk muzakkar tapi diperkhususkan atau diperuntukkan untuk dua, lebih daripada satu tapi jumlahnya dua orang saja ataupun dua benda saja. Selanjutnya ada kata tunjuk hadhihi yang berarti ini juga, tapi hadhihi ini diperuntukkan untuk kata yang bentuknya adalah muannas. Begitu juga hatani. Hatani ini juga kata tunjuk dekat untuk muannas tetapi menunjukkan jumlahnya lebih dari satu, yaitu dua orang ataupun dua bedah. Yang terakhir ada kata haulai. Haulai ini adalah kata tunjuk yang menunjukkan jarak dekat, boleh untuk muzakkar ataupun untuk muannas, tetapi dikhususkan untuk yang akil saja, untuk yang berakal, bukan untuk yang ghairu akil, yang tidak berakal atau yang dimaksud adalah kata benda. Selanjutnya ada kata tunjuk jarak jauh. Jaraknya berarti jauh ya, tidak dekat, yang berarti disebut dengan ismul isyarah lil ba'id. Kalaulah tadi kata jarak dekat
disebut dengan ismul isyarah lil qarib, berarti itu menunjukkan, berarti ini sekarang kata tunjuk jarak jauh disebut dengan ismul isyarah lil bait yang bermakna itu. Juga dibagi menjadi dua jenisnya, ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk muannas. Untuk muzakkar itu menggunakan kata zalika, sedangkan yang muannas menggunakan kata tilka. Sedangkan ulaika ini bentuknya jamak, boleh digunakan untuk muzakkar dan muannas, menunjukkan jarak jauh, tetapi dia diperuntukkan khusus untuk yang akil, untuk yang berakal. Bagaimana dalam bentuk duanya? Nanti ada zanika dan tanika. Tapi nanti kita akan perjelas dengan contoh pada slide yang selanjutnya. Kemudian ada juga kata tunjuk yang menunjukkan tempat, baik dia dekat ataupun jauh. Yang pertama yaitu huna. Huna ini menunjukkan kata tunjuk jarak yang berarti dekat ya, yang bermakna di sini. Selanjutnya ada hunaka. Hunaka ini juga diperuntukkan untuk jarak, tapi dia lebih jauh daripada huna yang berarti di sana. Selanjutnya ada kata tunjuk yang menunjukkan suatu tempat yang sangat jauh. Itu menggunakan kata hunalika. Tetapi ketiga kata tunjuk tempat ini, baik dekat ataupun jauh ataupun sangat jauh, ini tidak diperkhususkan untuk mudzakkar ataupun muannas karena keduanya boleh menggunakannya. Jadi hunaka dan hunalika ini boleh digunakan untuk semua jenis kata, baik yang mudzakkar ataupun yang muannas. Nah, dibagi lagi lah kata tunjuk yang dekat ini ya, baik yang untuk akil ataupun yang ghairu akil. Prinsipnya keduanya bisa digunakan ya. Haza dan hazihi menunjukkan isim zakar dan yang muannas, baik yang akil ataupun yang ghairu akil. Bisa digunakan keduanya untuk yang akil ataupun yang ghairu akil. Contohnya yang pertama haza tilmizun. Hadza tilmizun dengan hadza baitun. Ini sama-sama menggunakan hadza, tapi tilmizun ini akil yang berarti jenis katanya orang yang berakal, memiliki akal. Artinya tilmizun ini maknanya adalah siswa atau murid. Sedangkan baitun ini isim yang ghairi akil, tidak memiliki akal karena dia adalah kata benda, baitun yang berarti rumah. Begitu juga kata yang untuk muannas, kata tunjuk untuk muannas yang dekat, hazihi bisa digunakan untuk yang akil ataupun yang ghairu akil. Tentunya hazihi tilmizatun serta hazihi sayyaratun. Selanjutnya kata tunjuk juga yang ba'id ya, yang ba'id, yang jauh, baik untuk mudzakkar ataupun muannas, keduanya bisa digunakan untuk yang akil ataupun yang ghairu akil. Tetap bisa digunakan ya. Dzalika tilmidun atau dzalika baitun. Selanjutnya tilka tilmidatun atau tilka sayyaratun. Bisa digunakan untuk yang akil ataupun yang ghairu. Nah, tapi kalau yang bentuknya adalah jamak ya, untuk yang jamak baik yang dekat ataupun yang jauh, dia dikhususkan hanya untuk yang akil saja, untuk ghairi akil tidak bisa. Ya, tidak bisa. Contohnya untuk yang dekat menggunakan kata haula, baik yang mudzakkar ataupun yang muannas, khusus untuk kata yang berjenis muzakkar. Haula talamid, haula tilmidat. Selanjutnya kalau yang jauh menggunakan kata ulaika, khusus untuk yang berakal. Ulaika talamid atau ulaika tilmidat. Keduanya bisa digunakan untuk yang muzakkar ataupun yang ini masuk dalam contoh yang lebih konkret. Kalau kata tunjuk dekat dalam bentuk mudzakkar, baik yang untuk mufrad satu ataupun musanna yang dua, bisa digunakan untuk yang akil dan ghairu akil.
akil. Hadza kitabun bisa ghairu akil. Hadza Ahmad boleh. Berarti yang untuk yang hadzani kitabani boleh. Kitabani itu jenis kedua daripada kata kitab. Hadzani Ahmad wa Muhammad boleh juga. Boleh digunakan untuk yang akil atau yang ghairu akil. Tapi haula dikhususkan untuk yang akil saja. Maksud saya menuliskan 3 jenis bentuknya ini, kitabun menjadi kitaban, yang menjadi kutubun. Berarti ini disebut dengan plural ya, jamak yang tidak beraturan dalam bahasa Arab. Kita tidak akan membahas di sini, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Begitu juga hadhihi, hatani, haulai. Hadhihi kurasatun, hadhihi Maryam. Boleh digunakan untuk akil, boleh digunakan untuk yang ghairu akil. Hatani kurasatani, hatani Maryam wa Fatimah. Boleh juga digunakan untuk yang akil ataupun yang ghairu. Haula Maryam, Fatimah wa Aisyah. Khusus untuk yang akil saja. Kurasatun, kurasatani, kurasat ini jamak plural. Nanti kita akan bahas pada pertemuan lainnya. Begitu juga pada contoh zalika, zanika, ulaika, kata tunjuk jauh untuk muzakkar. Ya, zalika dan zanika bisa digunakan untuk yang akil dan ghairu akil, sedangkan ulaika itu diperuntukkan hanya untuk yang akil saja. Begitu juga kata tunjuk yang jauh untuk muannas, tilka, tanika, dan ulaika. Tilka dan tanika bisa digunakan untuk kata tunjuk muannas yang jauh, ya, baik yang akil ataupun yang ghairu akil. Sedangkan yang ulaika hanya diperkhususkan untuk yang akil saja dalam bentuk. Nah, 3 contoh yang terakhir, huna, hunaka, dan hunalika, ini diperuntukkan untuk sebuah tempat. Ya, dan ketiganya ini tidak terikat dan bisa digunakan untuk yang mudzakkar ataupun yang muannas. Boleh, tidak ada ketentuan khusus untuk mudzakkar dan khusus untuk muannas. Ketiganya bisa digunakan baik bentuk isim mudzakkar ataupun isim yang muannas. Begitulah pembagian kata tunjuk di dalam bahasa Arab beserta penggunaannya dan pembagiannya menurut kata baik yang mudzakkar ataupun yang muannas, serta juga dijelaskan bagaimana peruntukannya untuk isim yang akil atau yang ghairu akil sehingga tidak salah dalam menggunakannya. Untuk menambah pemahaman yang lebih dalam lagi, dimohonkan kepada seluruh ananda untuk memberikan contoh menyerupai materi kita kali ini, tapi dengan kata dan kalimat yang berbeda ya, kata dan kalimat yang berbeda sehingga bisa menambah jumlah kosakata atau pemahaman dan pengetahuan lainnya terkait kata tunjuk di dalam bahasa Arab ini. Saya pun masih menunggu pertanyaan ataupun diskusi ataupun hal-hal terkait dengan materi ini yang belum jelas, baik di grup WA kita ataupun di kolom komentar di YouTube-nya ataupun di bisa langsung untuk menjawab saya berkait dengan materi-materi yang belum dipahami sehingga bisa dijelaskan kembali atau jelaskan ulang dan menjadi sebuah pemahaman yang lengkap dan baik. Sekali lagi saya beritahukan dan informasikan kepada seluruh ananda untuk memberikan contoh dari semua kata tunjuk ini ya, kata tunjuk yang dekat dan jauh baik untuk mudzakkar ataupun muannas ya. Dalam contoh yang lain yang berbeda yang tidak ada kosakatanya pada slide pembahasan kita sehingga bisa menambah jumlah mufradat dan jumlah vocab
serta kadar pemahaman daripada Ananda semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua perhatiannya, terima kasih atas keikhlasannya, terima kasih untuk semua usaha terbaiknya. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. And let's close our study by saying hamdalah. Sekali lagi saya ucapkan ribuan maaf bila ada salah kata dan salah ucap, dan kepada Allah lah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.